Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan aku, Novita Nasari. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau unboxing mixer kecil. Nah seperti di thumbnail teman-teman udah tahu semua. Jadi aku mau ngebandingin nih si mixer kecil dengan mixer kecil harga 9 ribuan atau 10 ribu dengan harga yang 90.000. Jadi bisa sampai 90 sampai 100 sih, tergantung tokonya sih. Nah ini dia paketnya. Cara. Nah sebelum aku buka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Teman-teman, pertama yang akan kita buka adalah yang harga 10 ribuan. Ini aku beli 10 ribu, tapi di toko lain itu ada yang harga 9 ribu. Jadi tergantung tokonya ya. Ini kebetulan kemarin yang aku order harga 9.000 itu di refund. Jadi dia nggak ada kejelasan kenapa di refund. Jadi aku cari aja order yang memang ready stock dan ada, dapat yang 10 ribuan. Nanti kalau teman-teman mau mau order bisa klik linknya di deskripsi aku. Jadi ya cuma beda 1.000 sih, cuma memang kalau beda 1.000, kalau ada yang lebih murah kenapa enggak gitu ya. Maaf ya, ada backsoundnya anak aku. Aku tuh penasaran banget beda apa sih yang harga 9.000 dan harga 10.000, harga sampai 90.000 dan segini tuh bedanya apa gitu. Ini aku yakin pakai baterai. Di sini aku nyediain baterai kecil sih. Wow, dan ternyata dia pakai baterai, 2 baterai besar. Oke. Nanti aku cariin baterainya dulu ya. Oke teman-teman, ini ternyata pakai baterainya besar ya, dan aku kemarin nyediainnya baterai kecil. Jadi aku tadi agak harus mencari baterai, jadi di skip. Oke. Next kita langsung aja masukin baterainya. Baterai 2 segini ya. Jadi teman-teman kalau mau beli ini nyiapin baterai ini. Kayak kita masukin. Aku penasarannya itu kencengnya tuh seberapa sih gitu. Apa sih bedanya ini sama itu gitu. Coba kita tes ya. Oh gini dia getar. Sangat bergetar. Bisa ngerasain ya. Nah nanti kita coba buat ngocok telur ya. Getarannya tuh kayak gitu banget di tangan. Oke. Nah sekarang yang kedua kita langsung buka yang besar. Ini dia. Nah ini kita simpan dulu di sini. Kita adu kecepatannya seperti apa. Apakah yang ini harus dicas juga? Kalau secara fisik memang dia bakalan jauh beda ya, beda harganya. Kita bedakan juga secara, dan ini kita nggak dapat apa-apa ya. Yang tadi ini tuh cuma dapat kotak ini doang. Terus petunjuk penggunaannya pun di sini nggak ada, cuma kayak gini aja, bikin cappuccino, bikin apa gitu, nggak ada petunjuknya. Dan ini semua bahasa Inggris. Dan kalau yang ini dari Han River ya, pakai bahasa Inggris semua juga, nggak ada bahasa Indonesianya. Kita lihat. Oke. Tara, jadi dia seperti ini. Di sini kita dapat satu kocokan yang kayak gini bentuknya, dan yang satu bentuknya sama seperti ini, tapi dia bedanya ini. Dia kayak lebih meluwet gitu loh. Ada 2. Yuk coba. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada 2. Ini ada 2. Ini cuma 1. Itu lebih panjang dikit ini. Terus kita dapat charge buat ngecharge, tapi nggak dapat kepala chargernya ya. Jadi nanti kita pakai kayak punya HP buat ngecasnya ini. Dan
pegangannya cukup besar, beda banget habis megang itu. Dan ini pegangannya bisa diputar gini, pegangannya ada dua, bisa begini, bisa lurus, bisa oke, kepencet. Oke, ini aku nggak sengaja kepencet, dia nyala ya, jadi nggak usah dicas dulu. Cuma aku nggak ngerti matiin. Oke, di sini aku panik karena nggak mati-mati juga, susah matiinnya. Matiinnya gimana ya guys? Oke, matiinnya dipencet lama. Jadi dia lumayan agak sensitif ya, gampang banget kepencet. Gak sengaja aku pegang tadi kepencet. Dan kita akan coba pakai yang ini. Kita coba pasang ini ya. Oke. Oh, dia nggak bisa yang kayak ngeklep itu, emang gini. Dan ini tuh halus banget, pegang apa, getarannya tuh halus dibandingkan ini tadi kan drrrr gitu. Coba kita, getarannya ini halus banget. Ini getarannya dia kasar. Ini getarannya halus, ini getarannya kasar dan kenceng banget yang ini. Coba aku pegang ini. Ini getarannya halus, lebih lembut. Tapi kita akan tes nanti buat ngocok telur. Oke. Sekarang kita coba pakai yang ini ya. Ini ditarik aja nggak sih? Susah nariknya. Oke, tarik aja. Oke, ini kita coba. Oke. Menurut aku ini getarannya lembut, cuma nggak tahu nanti kalau di telur seperti apa ya. Lebih nyaman pakai ini sih. Coba kita ini dia jadi gini ya. Kalau pegangannya sih lebih nyaman ini. Terus kalau takut kayak telurnya nggak kocok apa gimana, kayaknya lebih aman ini sih, nggak yang sampai muncrat-muncrat gitu. Ini ada ini sih, oh ya ada getarannya, ada ini ada 2 lampu ya. Ini getarannya nomor 2, ini getarannya nomor 3, kenceng banget. Jadi ini ada 3 getaran, lembut, sedang, sama keras gitu. Ini yang keras dan dia nggak lari-lari kemana-mana gitu loh. Oke, dibandingkan ini yang cuma 1 getaran tapi dahsyat. Wah, dia cuma ada 1 nih, gerak semua tangan aku. Tapi ya lumayan, kalau cuma untuk harga 10.000 atau 9.000 ini lumayan buat kayak jualan telur gulung, nggak perlu gitu, nggak perlu. Jadi ini aja, worth it sih, lumayan. Harganya kan murah ya, jadi kita nggak bisa berharap lebih. Nah seperti itu, yuk kita langsung coba pakai telur. Aku ambil telurnya ya. Teman-teman, di sini telurnya aku pakai mangkok besar ya, karena aku takut nyiprat. Yang pertama kita pakai ini. Oh ini lihatlah getarannya ini. Bentar ya. Nah, tapi kalau sampai telur dia nggak ini kok. Kayak gini. Cukup agak susah sih ini. Oh dia getar banget, tapi ketika masuk di telur dia jadi kayak keberatan gitu loh. Tuh. Jadi nggak yang begitu maksimal saat di telur. Nggak sekenceng saat nggak di telur. Tuh. Bisa lihat ya, lumayan sih, tapi nggak terlalu mengocok. Tuh, kayak gini kalau di telur. Oke, cukup.
Ini nanti nyiprat-nyiprat kalau kita kocok keluar. Kita coba yang hand river ya. Ini yang kecepatan nomor 1. Bagus ya, terasa beda banget. Ini yang kecepatan nomor 2, nomor 3. Dia enggak keberatan saat kena telur tuh, enggak berat gitu. Kayak mantap gitu kocokannya, lembut tapi mantap. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Tuh, matiin ya. Terus bentar ya. Ini kelihatannya kenceng banget, tapi lihat nih. Begitu masuk telur dia gini. Kayak duing-duing. Oke. Jadi memang harga lebih mahal, memang lebih worth it sih. Nah, ini aku review aku mau bikin adonan rissoles. Ini harus di dalam ya, kalau enggak nanti ini udah ini yang paling kenceng. Paling kenceng gini. Ayo nyepret. Ini mixer kecil dari hand river ya, teman-teman. Next di sini aku nyoba pakai yang bulat itu, yang kayak mixer kecil. Dan di sini tuh kayak terasa berat dan giur-giur gitu loh. Menurut aku yang nyoba ini kayak lebih pelan gitu loh, walaupun udah pakai yang maksimal gitu. Jadi nggak seperti yang mixer biasanya, kita nggak bisa berharap seperti mixer biasanya, tapi lumayan lah ngebantu ngehilangin gerinjalan itu. Aku ini baru coba. Nah, next setelah ini kita coba pakai yang bulat tadi ya. Oke, kita coba pakai yang adukan yang bulat-bulat muter ini. Kita coba lebih worth it enggak? Oh, dia lebih kenceng pakai yang ini. Kayak lebih membantu ngocok gitu. Yang ini ketimbang yang tadi tuh. Kayak lebih ngocok yang ini guys daripada yang bulat tadi. Nah, kenceng banget kocokannya ini. Ketimbang yang tadi kocoknya kayak kurang kenceng tuh. Nggak nyiprat juga ya. Nyiprat sih kalau dinaik di atas ya. Itu yang kayak yang tadi tuh. Lebih membantu ngocok ngaduknya. Nah teman-teman, ternyata si yang bentuknya ini, yang bentuknya bulat ini itu kayak lebih kenceng gitu. Dia lebih ngebantu kayak mixer gitu. Cuma dia memang kelemahannya bentuknya kecil ya, tapi kekuatannya oke banget ketimbang yang bentuknya kayak mixer tadi, mixer kecil itu. Dan ini lebih worth it buat kelembutin. Oke, setelah dicoba ternyata untuk putarannya mengaduk itu lebih kuat yang ini ketimbang yang ini. Ini tuh kayak pelan gitu loh putarannya. Dia kan bulat ya, jadi lebih gitu yang kayak teman-teman lihat tadi itu. Teman-teman, kembali lagi nanti sesuai fungsinya, karena tadi ini kan cuma buat adonan rissoles ya. Nah, oke teman-teman, sekian review dari aku tentang mixer mini atau mixer portable dari hand river, dan juga apa ya ini mereknya yang kecil. Tulisannya sih cappuccino maker, jadi kayak buat minuman, ngocok minuman gitu. Jadi ini bisa buat ngocok minuman, bikin telur dan lain sebagainya. Ini udah kotor ya. Nah, ini dia bedanya, teman-teman udah tahu ya. Ini itu dia kenceng banget, tapi dia akan terasa berat di tangan ketika udah masuk nyemplung di telur atau di air nanti. Jadi itu getarannya keras banget, tapi begitu masuk dan nyemplung dia langsung kayak ngerasa berat gitu. Jadi dia getarannya ngerasa berat gitu kalau udah ketemu air yang harus dikocok atau telurnya. Tapi kalau ini getarannya tuh lembut banget di tangan, nggak yang kayak kasar banget kayak yang itu. Tapi ketika masuk di air dia tetap tenang dan tetap stabil gitu, gerakannya tetap stabil dan bagus. Jadi aku tuh tadi sempet
sempet kayak ini bisa nggak ya buat ngocok telur. Ternyata teman-teman bisa lihat sendiri tadi kocokannya tuh lebih kenceng dan berbusa gitu kalau pakai yang ini. Jadi aku lebih merekomendasikan yang ini sih. Cuma kalau buat kayak aktivitas biasa gitu, maksudnya nggak terlalu ini, maksudnya kayak buat iseng-iseng aja, buat biar ngocoknya lebih gampang pakai yang ini sih. Terus juga ini aku takut nyiprat sih tadi. Ini juga agak keras ya, apa namanya, kanan kirinya, atas bawahnya maksudnya ini agak keras, jadi perlu ekstra kayak nekan gitu. Ya namanya cuma yang kembali lagi aku bilang tadi, ini murah, jadi kita nggak bisa berharap lebih ke produk ini. Dan ini produknya, kalau yang ini 100 ribuan, jadi lumayan worth it, nggak nyampe 100 ribu sih, ini kayak 98 ribu gitu, hampir 100 ribu. Jadi ya sesuai harganya lah ya. Oke, sekian review dari aku. Teman-teman yang mau beli mixer kecil atau yang harganya besar, harganya mahal atau murah, jadi udah bisa tahu bedanya. Aku kemarin penasaran banget sih kenapa bisa ada yang murah banget, kenapa bisa ada yang mahal banget. Maksudnya putarannya tuh sekencang apa dan se-worth it apa, dan akhirnya rasa penasaran aku udah terjawab. Dan teman-teman yang penasaran lihat video ini juga udah terjawab ya. Dan sekarang bisa milih nih, nggak perlu beli dua kayak aku. Nah, sekian review dari aku. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dadah!